Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, salam sehat. Perkenalkan, nama saya Sunardi Eskom MT, NIDN 0931108803. Latar belakang pendidikan saya, alumni Universitas Dipa Makassar dengan program studi Sistem Informasi, kemudian melanjutkan program magister di Universitas Hasanuddin, program studi Teknik Elektro dengan konsentrasi Teknik Informatika. Adapun saat ini saya menjadi salah satu dosen di Universitas Dipa Makassar, dan saat ini saya mengampu mata kuliah pemrograman aplikasi mobile. Mata kuliah ini adalah salah satu bidang ilmu yang saya miliki, yaitu bagaimana membuat aplikasi pemrograman yang berbasis Android. Dan adapun RPS ini, bagaimana dosen yang mengampu mata kuliah ini dapat berkolaborasi antara dosen yang sama, antara mata kuliah yang sama. Kemudian adapun metode delivery, interaction, dan assessment. Ini adalah metode yang saya terapkan selama kampus Merdeka Belajar. Adapun deskripsi singkat dari mata kuliah. Mata kuliah yang dibahas mengenai pemahaman dan perkembangan teknologi mobile dan penggunaan implementasi bahasa pemrograman Java dalam pengembangan aplikasi Android. Sebagian besar mata kuliah ini berupa latihan-latihan secara intensif guna meningkatkan kemampuan para mahasiswa dalam mencari suatu solusi dalam permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan aplikasi mobile berbasis Android. Kemudian, adapun kemampuan yang diharapkan, mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan sistem operasi bergerak atau sistem operasi mobile yang berbasis Android atau sistem operasi Android. Mahasiswa mampu menjelaskan lingkungan di Android Studio. Android Studio di sini, Android Studio di sini adalah sebuah editor untuk mengembangkan sebuah aplikasi yang berbasis Android. Dapat menjelaskan tentang lingkungan pengembangan pemrograman pada perangkat bergerak. Kemudian mahasiswa dapat membangun basis antarmuka dengan desain layout XML. Desain layout XML di sini bagaimana mendesain sebuah tampilan dalam bentuk smartphone. Dalam hal ini responsif, tampilan yang responsif. Kemudian mahasiswa dapat menggunakan dan mengimplementasikan widget view. Kemudian mahasiswa diharapkan dapat mengetahui dan memahami tentang widget lebih lanjut. Kemudian mahasiswa diharapkan dapat membuat menu dan memahami perintah dasarnya. Menu di sini sangat penting untuk dipahami untuk memudahkan pengguna dalam mengakses sebuah aplikasi ketika dibutuhkan sebuah informasi. Ketika mempunyai sebuah aplikasi yang memiliki banyak informasi, tentu dibutuhkan sebuah menu untuk memudahkan dalam mengakses setiap konten atau setiap informasi yang ada di aplikasi yang dibuat. Kemudian mahasiswa diharapkan dapat mengetahui dan memahami tentang database SQLite. Database SQLite ini dapat tersimpan di HP. Kemudian mahasiswa diharapkan dapat mengetahui dan memahami tentang database online. Dalam hal ini MySQL. MySQL ini dapat ditemukan di berbagai server domain, baik secara gratis maupun berbayar.
Kemudian mahasiswa dapat membangun aplikasi mobile yang mengakses perangkat keras menggunakan IP. Nah, ini salah satu yang sangat penting. Salah satunya adalah ketika misalnya ingin bekerja sama dengan perbankan, dalam hal ini misalnya ingin aplikasi, kita membuat sebuah aplikasi yang di dalamnya terdapat sebuah transaksi pembayaran, maka untuk bekerja sama dengan perbankan tentu dibutuhkan sebuah IP bagaimana dapat mengkonfigurasi data-data dari pihak bank misalnya. Kemudian materi pembelajaran membuat aplikasi berbasis Android, diantaranya membuat layout Android, membuat aplikasi sederhana, diantaranya aplikasi kalkulator, perhitungan gaji pegawai, kemudian membuat database SQLite, dan menggunakan media Zoom, Google Meet. Kemudian kita juga menggunakan aplikasi deep learning yang dimiliki oleh Universitas DIPA Makassar. Adapun metode pembelajaran yang selama ini saya terapkan yaitu metode ceramah, yang dimana kiranya terdapat interaktif. Nah, dalam setiap sesi, dalam setiap pertemuan, saya mengawali dengan memberikan penjelasan tentang RPS, kemudian teknik dan indikator penilaian, mengawali kontrak kuliah. Bagaimana kontrak kuliah ini sangat penting sekali untuk mahasiswa ketahui, karena ini adalah sebuah pedoman dalam mengikuti perkuliahan dalam satu semester, dengan tujuan mahasiswa dapat mengestimasikan nilai yang didapat sebelum nilai keluar, kemudian memberikan tugas setiap submateri. Di sini masing-masing tugas itu mahasiswa diharapkan tugas tersebut dapat dikerjakan, karena setiap tugas submateri itu terdapat bobot penilaian, itu berdasarkan nilai persen dari kontrak kuliah sebelumnya telah dibahas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Apakah sehat-sehat? Waalaikumsalam. Apakah tidak Ya, ada? Alhamdulillah Pak, baik Pak. Alhamdulillah baik Pak. Iya, ya, semoga sehat-sehat semua ya. Oke, selamat datang dan selamat berjumpa kembali ya di pertemuan ke-12 ini. Itu kita akan membahas sub-CMK-nya. Ini kita bisa lihat mahasiswa diharapkan dapat mengetahui dan memahami tentang database online ya. Kemudian untuk hari ini saya akan membahas bagaimana membuat database di MySQL, kemudian bagaimana membuat koneksi database, kemudian membuat API-nya ya di database dengan JSON. Namun saya akan gunakan yang web service ya, pengganti dari JSON. Kemudian poin keempat ini juga saya akan bahas, yaitu bagaimana menginput data ke database online. Oke, baik, ini adalah materinya ya. Ini saya ya. Oke, baik. Jadi ini materinya adalah membuat koneksi dan CRUD. Jadi CRUD adalah create, read, update, dan delete ya. Kemudian sebelum kita membuat sebuah create ya, atau membuat sebuah koneksi database, itu terlebih dahulu kita membuat database dulu ya. Databasenya ini adalah DB tanggap darurat. Ini adalah contoh studi kasusnya adalah tanggap darurat. Kemudian di dalamnya terdapat sebuah tabel user. Nah, di dalam tabel user terdapat field yang namanya ID, ada kode, nama, alamat, nomor HP, email ya.
username dan password. Ya, sampai di sini apakah masih ada yang ingat apa itu database? Ya, ini pekan lalu sudah dibahas. Ya. Database, data, kumpulan, base Kumpulan data, Pak. Ya, kumpulan data. Data itu dalam bentuk apa? Ya, data itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk teks. Tabel, Pak. Ya. Data itu dalam bentuk teks, ya, dalam bentuk gambar. Apalagi selain gambar yang disebut dengan data. Dalam bentuk teks. Ya, dalam bentuk teks, dalam bentuk gambar, ya, atau dalam bentuk file. Nah, itu semua data. Jadi database ini bisa menampung sebuah file atau teks, ya, intinya adalah data. Ya, dapat menampung atau dapat ini menyimpan sebuah data di dalam database. Di dalam database itu terdapat sebuah tabel. Ya, seperti itu ya. Itu yang disebut dengan database. Kemudian selanjutnya di sini terdapat sebuah layout, ya, layout register, ya, yang nantinya ketika misalnya kita input sebuah nilai, ya, di dalam komponen ini, ya, di dalam aplikasi, misalnya kalau kita install aplikasinya, kalau sudah selesai misalnya, maka data itu yang diinput itu akan masuk ke dalam database. Misalnya kita input kode, nama, alamat, email, ya, nomor HP, maka dia akan tersimpan di dalam sini. Dia akan tersimpan di tabel user. Dia akan tersimpan di dalam database dengan tabel user, ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk menciptakan sebuah layout ini tentu dibutuhkan sebuah script, ya. Jadi kita bisa menciptakan sebuah komponen layout seperti ini, kita langsung berinteraksi dengan scriptnya, atau kita langsung drag saja, ya, kita bisa drag saja komponennya ini, ya, atau kita bisa main di scriptnya. Nah, namun saya kira ini sudah jelas, ini sudah dibahas di pertemuan sebelumnya, ya. Namun yang perlu saya tekankan di sini adalah ID-nya, ya. Di sini terdapat sebuah ID kode edit text. Nah, kemudian ini adalah sebuah komponen text input edit text. Ini fungsinya adalah ketika misalnya diinput, ya, artinya kita bisa menginput sebuah nilai, ya, atau data, ya, dengan menggunakan text input. Nah, sedangkan kalau untuk text view ini adalah sebuah komponen yang tidak dapat, artinya hanya dapat menampilkan sebuah nilai atau sebuah teks, ya. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya setelah itu, ya, kita membuat sebuah, ya, yang namanya file server, ya. Kelas server maksudnya fungsinya ini adalah untuk memanggil sebuah URL, ya, atau untuk memanggil sebuah file, ya. Yang file misalnya di sini terdapat sebuah contoh public static, kemudian base URL, yang adalah sebuah variabel, kemudian nilai nantinya variabel ini adalah sebuah nama URL-nya. Nah, dalam URL ini terdapat sebuah folder, ya. Nah, kemudian di dalam folder itu terdapat sebuah file. Nah, inilah filenya, ya. Nah, kemudian ini adalah sebuah ini, ya, di sini tidak aktif. Jadi kalau misalnya kita file web service-nya, jadi ini sebuah web service, ya. Ini yang dimaksud dengan web service untuk menghubungkan sebuah Android dan PHP-nya atau database SQL-nya, kita butuhkan sebuah web service-nya. Jadi ini kita harus panggil IP di dalam komputer yang kita miliki, ya. Misalnya IP address-nya adalah ini nilainya. Kemudian di dalam tanggap darurat ini adalah kalau biasa sudah install exam, ya, di dalam partisi C itu terdapat sebuah folder exam, kemudian di dalamnya terdapat folder htdoc. Ya, dalam htdoc itu terdapat sebuah folder tanggap darurat misalnya, ya. Nah, kemudian di dalam folder ini terdapat sebuah file. Nah, ini misalnya ada file login, ya, .php, register, admin.php. Ini adalah semua file yang dalam folder tanggap darurat, ya. Kemudian di sini kenapa harus membuat sebuah base URL? Karena ketika misalnya kita butuhkan sebuah URL ini, kita tinggal panggil variabelnya, ya. Kemudian kita lanjutkan dengan, ya, kita hubungkan dengan filenya. Ya, dalam folder ini terdapat sebuah file, misalnya register
admin.php. Ya, jadi ini nilai ini ya, nilai URL ini tersimpan di dalam base URL. Ini adalah sebuah variabel. Masih ingat, ada yang masih ingat apa itu variabel? Ya, apa itu variabel? Apa itu string? Apa itu variabel? Ada yang bisa bantu jawab? Tempat penyimpanan data dan nilai, Pak. Tempat untuk menyimpan sebuah nilai, Pak. Betul sekali. Tempat untuk menyimpan sebuah nilai. Jadi nilai ini akan tersimpan di dalam variabel base URL. Kemudian kenapa tipe datanya adalah string? Kenapa harus menggunakan tipe data string? Masih ingat apa itu string? Kemudian selanjutnya ini terdapat sebuah ini ya, kelas register ya, ini adalah kelas register.java, kelas Java-nya ya, dengan nama kelasnya adalah register activity ya. Nah, di sini saya membuat sebuah variabel yang namanya kode, nama, alamat ya, phone number, email, password ya, dengan nama komponennya adalah text input edit text ya. Jadi ini adalah nama text input edit text ya, nama dari suatu komponen ya. Ya, jadi ini adalah sebuah komponen ya. Nama komponennya ini adalah, ini kita bisa lihat text input edit text. Jadi semua komponen ini itu diberikan sebuah variabel. Kita buat sebuah variabel ya. Kemudian setelah kita membuat sebuah variabel, maka selanjutnya kita perkenalkan atau kita deklarasikan ya. Nah, di sini masih ingat, di sini kita sudah buat variabel, kemudian find ini adalah, masih ingat apa ini kode edit text-nya? Ini dari mana ini? Ada yang bisa jawab? Ini last name-nya dari mana? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab dari mana? Ya, masih ingat? Ya, jadi ini adalah nama ID dari suatu komponen ya. Ya, bisa dipahami? Ya, jadi ini adalah nama ID dari suatu komponen. Jadi ketika misalnya kita panggil ID dari suatu komponen, maka nilai yang ada di dalam komponen itu ya, apapun yang akan dimasukkan di dalam sini. Jadi nama dari komponen ID-nya ya, kita panggil ID-nya dari suatu komponen, maka dia akan tersimpan dalam sini. Nah, ini yang disebut tadi variabel. Jadi variabel ini, nilai yang dimasukkan di dalam komponen itu akan tersimpan di dalam variabel kode, nama, alamat. Nah, ini yang disebut dengan deklarasi ya. Kemudian selanjutnya di sini kita sudah buat juga sebuah komponen yang namanya btn regis ya, nama komponennya, ID-nya. Kemudian di sini terdapat sebuah set on click ya. Ini adalah sebuah fungsi di mana fungsinya adalah untuk ketika misalnya dilakukan sebuah ya, di dalam blok ini terdapat sebuah kondisi ya. Namun sebelumnya di sini terdapat sebuah konversi nilai ya. Kita konversi nilainya. Kenapa kita harus konversi? Karena nilai yang dimasukkan ya, misalnya nilai yang dimasukkan dalam komponen itu ya, itu bernilai string. Jadi apapun yang dimasukkan, baik itu berupa angka, berupa huruf ya, itu semua nilainya dalam bentuk string. Nah, makanya di sini ketika kita konversi ya, artinya variabel yang sudah dideklarasikan tadi dari komponen password, kita mengambil nilainya getText ya, kita mengambil nilai fungsi dari getText dan kita konversi menjadi to string. Jadi nilai nanti ini akan bernilai string. Kemudian ini adalah sebuah kondisi. Nah, misalnya nilai dari ini hanya 4 misalnya, nilainya hanya 4 kata misalnya, maka di sini terdapat sebuah kondisi jika 4 lebih kecil 4, kondisinya ada yang bisa jawab benar atau salah? Ya, masih ingat sebuah kondisi? False, Pak. Ya, false. False, Pak. Betul sekali. Ini adalah jika 4 lebih kecil 4, maka kondisinya adalah false. Nah, kalau kondisinya false, maka dia akan eksekusi ini. Maka dia akan tampilkan sebuah pesan. Ini adalah false, ini artinya menampilkan sebuah pesan ketika terjadi sebuah kondisi yang salah. Artinya ketika kita menginput sebuah nilai di dalam password ya,
kita input misalnya paspornya di sini tidak cukup, misalnya kurang dari 4, maka itu kondisinya adalah salah ya, maka dia akan tampilkan sebuah pesan bahwa paspor kurang dari 4 ya. Nah, ketika misalnya 5, maka kondisinya adalah benar. 5 lebih kecil 4, kondisinya adalah benar, maka dia akan eksekusi, maka dia akan keluar dari kondisi ini, maka dia akan eksekusi ya. Nah, dia akan eksekusi, artinya dia akan pindah ke kelas login ya. Ini adalah sebuah fungsi ya, masih ingat fungsi? Ini adalah sebuah fungsi. Jadi fungsi ini ada yang ingat fungsi apa itu fungsi? Untuk apa kita buat sebuah fungsi? Untuk menghindari perulangan script. Ya, bisa dijawab? Perulangan perintah, Pak. Ya, perulangan perintah ya. Artinya kita tidak, misalnya kita butuhkan sebuah script seperti ini, maka kita hanya bisa memanggil sebuah fungsinya. Jadi fungsinya yang kita bisa panggil. Jadi intinya adalah mengurangi script ya secara berulang ya, script yang sama ya. Jadi kalau misalnya kita butuhkan nanti misalnya ini script ini, maka kita tinggal butuh pemanggilan suatu fungsi ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah sebuah post ya. Ini adalah sebuah variabel tadi yang sudah dikonversi, yang tadinya dideklarasikan kemudian dikonversi. Begitu juga dengan nama, alamat, nomor HP, email, paspor. Ya, kemudian ini semua ini akan harus sesuai dengan web service-nya. Ya, artinya nilainya nanti ini itu akan tersimpan di dalam postnya. Ya, postnya maksudnya seperti ini. Ya. Ini harus sesuai ini. Ya, ini semua harus sesuai. Nah, bagaimana kalau misalnya ini misalnya nomor HP di sini, kemudian di dalam postnya untuk PHP-nya itu web service-nya cuma misalnya kurang dari P-nya. Maka secara otomatis variabel ini tidak bernilai karena tidak mengenali post yang ada di kelas Android-nya, Java-nya, kelas Java-nya. Ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini untuk mengaktifkan sebuah query, ya kita harus buatkan sebuah koneksi. Nah, di mana di tabel kelas koneksi itu terdapat kelas.php. Nah, di dalamnya itu terdapat sebuah localhost. Pin localhost, ada yang ingat localhost ini apa? Ya, kenapa harus localhost? Karena servernya, karena kita menggunakan server lokal ya. Iya. Ya, jadi nantinya lokal ini tersimpan di dalam variabel hostname. Begitu juga root. Kenapa harus root? Karena servernya exam ya, kita menggunakan exam. Ya, begitu juga kalau app-serve WAM itu juga menggunakan sebuah usernya itu adalah root. Ya, di sini kenapa paspornya kosong? Karena di sini saya tidak membuat sebuah paspor di dalam exam server saya ini. Kemudian ini adalah sebuah database-nya. Nah, ini adalah database-nya. Ya, database-nya ini itu harus sama dengan database sebelumnya kita buat ya. Ini harus sama ini. Ya, ini harus sama. Jadi kita koneksikan ini ya, nama database yang sudah dibuat. Ya. Kemudian selanjutnya ketika kita sudah buat deklarasi postnya untuk mengenali tadi di dalam kelas Java-nya, maka selanjutnya kita buat sebuah variabel SQL ya, nantinya ini akan tersimpan sebuah query yang dimana insert into ini, ada yang tahu apa fungsi dari query ini? Insert into? Ada yang bisa artikan insert into? Ya, ini sudah didapat di basis data 1 ya. Ya, apa ini? Masukkan Perintah untuk memanggil sebuah data dari Pak, data server, Pak. Iya, betul. Ya, ada yang bisa melengkapi insert. Insert itu ada yang tahu bahasa Inggris? Insert memasukkan. Apakah itu betul? Betul? Memasukkan? Ya. Insert. Insert itu artinya Masukkan ke dalam tabel user. betul. Memasukkan di tabel user. Dengan apa ini? Ada yang tahu kode, nama, alamat dari mana ini? Ini adalah Dari database. ya, dari database, dari tabel user ya. Ini adalah sebuah field. Ini Field-nya. dengan field. Oke, Pak. Ya, harus sama dengan ini. Ya, harus sama dengan ini. Kode, nama, alamat, ini adalah sebuah field. Ya. Nah, untuk memberikan nilai
ya di dalam field ini dari tabel user itu kita harus berikan nilai nama variabelnya. Ya, dari ini. Ya, karena nilainya ini itu dari komponen yang kita buat. Yang tadinya kita sudah melakukan deklarasi sebuah variabel yang tadinya itu, ya, kemudian kita konversi, kemudian kita berikan putnya, ya. Jadi ini yang kita panggil. Jadi nilai ini artinya yang kita masukkan di dalam layoutnya ini, apapun yang dimasukkan di sini itu akan tersimpan di dalam variabel, misalnya kode, nama, alamat, nomor HP, email, username, password, ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini kenapa membuat sebuah kondisi? Ya, di sini jika ya kondisinya kita panggil mesquery-nya adalah koneksi, file koneksi, ya, ini artinya kita panggil koneksinya, artinya kalau benar ini, ya, begitu juga SQL-nya, query-nya benar, maka kondisinya di dalam blok ini akan dieksekusi. Di dalam blok ini terdapat sebuah nilai yang namanya 1, ya, message-nya sukses, artinya ini. Artinya harus sama dengan ini, ya. Harus sama dengan 1 sukses, harus sama. Nah, ini didapatkan itu dari, ya, untuk menghubungkan ini nilai kondisi ini kita harus panggil nama kelas servernya. Ini yang saya maksud ini, URL regist. Jadi kalau misalnya kita tidak membuat sebuah kelas server, ya, tentu kita harus buatkan terus ini, ya, kita harus panggil terus ini. Nah, bagaimana kalau misalnya sudah banyak sekali kelasnya, ada misalnya 20 kelas, tentu kalau kita tidak membuatkan sebuah kelas server seperti ini, maka secara otomatis setiap kelas itu kita terus mengubah IP-nya atau nama URL-nya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Itu fungsi dari membuat sebuah kelas server. Ya, saya kira seperti itu. Ya, sampai di sini saya kira dari 4 poin saya sudah jelaskan. Apakah jelas? Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, apakah jelas? Ya, kalau tidak ada berarti saya sudah anggap bahwa ini materi benar dipahami. Ya, oke. Untuk selanjutnya, ya, kita akan melanjutkan di pertemuan selanjutnya itu bagaimana mengedit data, kemudian bagaimana menghapus data. Mengedit data di sini maksudnya ketika misalnya terdapat sebuah data yang tidak sesuai, misalnya nama atau misalnya alamat, maka kita butuhkan sebuah query edit data atau komponen sebuah edit data atau fungsi atau query dari sebuah data. Kemudian begitu juga dengan hapus. Kalau misalnya ada data yang tidak dibutuhkan, maka kita butuh sebuah query hapus. Ya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ya, untuk mempraktekkan, untuk melatih, ya, untuk mengembangkan pengetahuannya sebaiknya dipraktekkan, ya. Jadi saya harapkan dipraktekkan, dibuat sebuah aplikasi, ya, dengan studi kasus yang berbeda, ya, sampai dengan menginput data. Tentu kalau menginput data tentu dibutuhkan juga sebuah koneksi. Jadi sama tadi yang saya sudah jelaskan, ya. Ya. Jadi tugasnya saya berharap untuk bisa lebih dipahami. Silakan latihan, ya. Silakan latihan ini, ya. Di sini kalian bisa cari studi kasus yang berbeda. Kemudian kalian bisa tambahkan sebuah komponen, misalnya komponen radio button atau combo box, ya, radio button atau spinner, ya. Kalau di Android itu menggunakan spinner, bukan combo button. Ya, bisa kalian tambahkan sebuah komponen yang berbeda, ya. Ya, saya kira seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ya, oke. Kalau tidak ada, saya kira cukup. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, kerjakan tugasnya. Ketemu di selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.